Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa ba'du. Jamaah musallal ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmatul iman wal Islam, dengan nikmat iman dan Islam itulah kita berhak memasuki surganya Allah. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kita menjadi saling bersaudara, dan dengan nikmat iman dan Islam itulah Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mengikuti syariatnya. Dan juga nikmat yang lainnya, kesehatan, kesempatan, waktu luang, juga taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan taufiknya kita mudah melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti biasa kita akan melanjutkan materi kita hadis arba'in sampai pada hadis nomor 27, ya, hadis nomor 27. Naam. Baik, kita mulai. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang baik dan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Qala, seperti biasa saya baca Arabnya, minta tolong nanti dibacakan arti. Al-hadisus sabi' wal 'ishrun, hadis nomor ke-27. Al-birru wal ithmu. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad, ada dua hadis. Radhiyallahu anhu qala: Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala: Ji'ta tas'alu 'anil bir? Qultu na'am. Faqala istafti qalbaka. Al-birru matma'annat ilaihi wa tma'anna ilaihi al-qalb. Wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri. Wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadithun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Baik. Minta tolong dibaca artinya, siapa? Yang biasa membaca. Ustaz Abdul Rahman. Dari Anas bin Sam'an. Dari Nawas. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang merasakan jiwamu dan engkau tidak suka jika itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata,
Aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya kepadaku, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, tanyakanlah kepada hatimu. Kebajikan adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu tentram. Sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada. Meskipun orang-orang berulang kali memaksakannya padamu. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad hasan. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Baik, hadis ini seperti yang tadi dibaca menyinggung tentang makna kebaikan dan dosa, makna kebajikan dan dosa. Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ya definisi yang ringkas tentang apa itu kebajikan dan apa itu dosa. Ya, maka ini penting kita ketahui karena ya aktivitas manusia itu antara bagian dari kebajikan atau bagian daripada dosa. Ya, seperti biasa kita akan baca biografi dari para perawi, para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama adalah sahabat Nawas ibni Sam'an. Nama beliau An-Nawasu ibni Sam'an ibni Khalid ibni Amru al-Amiri al-Kullabi awil al-Kilabi. Ya. Sahabiyun adalah seorang sahabat ma'dudun fi syamiyin, ya, yang terhitung sebagai ya orang-orang Syam, sahabat yang datang dari wilayah Syam. Syam ini tentu adalah satu kesatuan dahulunya dipimpin oleh satu gubernur, ya, dan Syam ini adalah negeri atau daerah yang Allah berkahi. Banyak sekali hadis dan juga ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bumi Syam. Ya, di antaranya ayat yang menjelaskan tentang keutamaan negeri Syam adalah surat Al-Isra yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang memperjalankan Nabi di malam hari dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Yang dimaksud dengan sekitarnya di sini para mufassir mengatakan adalah Syam. Allah memberkahi wilayah Syam. Ya, kemudian dalam hadis Nabi SAW, tuba li Syam, bergembiralah penduduk Syam, bergembiralah penduduk Syam. Qalu, mereka bertanya, limadza ya Rasulullah? Kenapa mereka berbahagia, bergembira? Li'annal malaikata basitatun ajnihatiha au ajnihataha li ahli Syam. Karena malaikat membentangkan sayapnya kepada penduduk Syam. Ini Nawas bin Sam'an termasuk dari sahabat yang datang dari wilayah Syam. Nah, wafada ma'abihi, datang bersama ayahnya, alan Nabi, kepada Nabi SAW, fada'alahu, lalu Nabi mendoakan kebaikan untuknya. Wa aqama fil Madinah, lalu beliau tinggal di Madinah ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, sanatan, selama 1 tahun, liyatafaqqaha fid din, untuk belajar agama. Nah, bahasanya zaman sekarang mondok 1 tahun di Madinah. Jadi datang dari Syam, kemudian masuk Islam bersama ayahnya, lalu mondok 1 tahun dulu sebelum pulang kembali ke Syam. Nah, ini jadi istilahnya rihlah fi talabil ilm, melakukan perjalanan untuk belajar. Dan ini dianjurkan. Ya, para ulama itu dahulu memiliki kisah tentang perjalanannya bertalabul ilm. Dan mereka dikenal memiliki guru banyak. Ya, para ulama itu gurunya enggak cuma 1, tapi memang ada guru yang sangat memberikan pengaruh pada dirinya. Tapi mereka biasa melakukan rihlah fi talabil ilm, perjalanan dalam bertalabul ilm. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu membuat satu syair. Saya agak lupa lafadznya.
melakukanlah perjalanan gitu ya, wahai para pemuda gitu kan, untuk mengambil ilmu. Ya, jangan khawatirkan apa namanya? Kehilangan atau jauh dari orang-orang tersayang. Karena di tempat yang baru pun kamu akan mendapati penggantinya. Ya, safir tajid iwadan amman tufariquhu. Bersafarlah, kamu akan mendapati pengganti orang-orang yang kamu berpisah dari mereka. Ya, jangan khawatir di sana tidak mendapatkan kawan dan lain sebagainya, tapi di masing-masing tempat kita akan menemukan orang-orang baik juga. Maka ini bersafar fi talabil ilm. Nah, kalau Imam Syafi'i sendiri, ya, kita lihat perjalanannya. Beliau lahir di Palestina, di Gaza, kemudian sempat ke Makkah belajar, pindah ke Madinah, ya kan? Kemudian pernah ke Yaman, kemudian ke Irak, ya. Di Irak, kemudian pernah balik lagi ke Makkah, kemudian pindah ke Mesir, berpindah-pindah dalam rangka rihlah fi talabil ilm. Ya, mencari ilmu, karena memang perjalanan mencari ilmu itu juga dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan ya dalam satu jalan yang dia berjalan di sana untuk menuntut ilmu, Allah akan jadikan baginya kemudahan jalan menuju surga. Jadi ini ada anjuran untuk berjalan untuk menempuh ilmu syar'i maksudnya. Baik, inilah Nawas bin Sam'an. Kemudian ya kata beliau, ruya lin Nawas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ata asyara hadisan, 17 hadis. Tidak banyak beliau meriwayatkan hadis. Kemudian sahabat yang kedua namanya siapa? Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad ini bukan perempuan ya? Betul nggak? Wabisah perempuan atau bukan kira-kira? Karena bin ya. Karena bin. Kalau perempuan binti. Ya, jadi Wabisah ini walaupun akhirnya tak marbutah, tapi dia laki-laki. Nggak mesti yang akhirnya tak marbutah itu perempuan. Seperti siapa misalnya? Para malaikat, karena malaikat juga tidak dinisbatkan kepada laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga Hamzah kan belakangnya tak marbutah itu. Tapi laki-laki. Termasuk yang menemani Rasulullah, pembantunya Khadijah saat Nabi. Siapa? Maisarah. Maisarah kan namanya perempuan banget ya enggak? Bukan perempuan. Dia laki-laki. Maisarah bukan perempuan. Yang masa nemenin Rasulullah? Ya kan? Ya. Maka kalau nemu nama di kitab sejarah, lihat bin apa binti gitu kan. Ya, kalau binti ya berarti perempuan. Kalau bin ya berarti laki. Enggak mesti kalau namanya ditutup dengan tak marbutah itu berarti perempuan. Ini Wabisah bin Ma'bad. Sahabiyun, seorang sahabat. Apa definisi sahabat? Ya, siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, dan wafat di atas iman. Ini adalah sahabat. Maka dipersyaratkan harus bertemu. Sebagian ada yang mengatakan tidak harus bertemu. Siapa yang hidup di zaman Nabi dan beriman. Karena bisa jadi belum sempat ketemu Nabi. Jadi ada orang masuk Islam melalui tangan para sahabat yang berdakwah di sana sini, tapi belum sempat ketemu sama Rasulullah. Jadi ada yang mempersyaratkan bertemu Rasul, ada yang tidak mempersyaratkan. Ya, Uwais Al-Qarni, wallah alam, apakah ini di zaman Rasulullah atau tabi'in, Nabi memberi informasi, Allah alam, anak kurang tahu. Baik, tapi ada dan sangat mungkin terjadi orang sudah beriman tapi belum bertemu Nabi. Baik. Wafada ala Rasulillah sanata tis'in fa aslam. Datang ya bertemu Rasulullah pada tahun 9 Hijriah lalu masuk Islam. Jadi masuk Islamnya tahun 9
Hijriah. Tahun 9 Hijriah itu sudah mendekati wafatnya Rasul. Ya, karena Rasulullah di Madinah itu hanya 10 tahun, ya. Di Makkah 13 tahun. Fa aslama, masuk Islam. Wa kana katsirul buka. Beliau itu adalah sahabat yang mudah sekali menangis. La yamliku dam'atahu. Dia adalah orang yang tidak bisa menahan air matanya. Dikit-dikit nangis. Kalau bahasa sekarang nangisan, atau kalau bahasa nggak enak cengeng. Kalau itu kan bahasa buat anak-anak ya, cengeng gitu ya. Tapi ya nggak enak kalau orang tua masa dibilangnya cengeng gitu kan, dia orangnya cengeng, enggak, nangisan gitu ya. Saya belum lama di satu masjid ada orang di antara jamaahnya itu ketika sholat suka nangis, dikit-dikit nangis, sholat nangis, ini nangis gitu ya. Nah, lagi azan bahkan kadang nangis gitu kan, itu orang ini. Kemudian ada yang nanya, Ustadz gimana hukumnya? Itu orang yang dikit-dikit nangis kayaknya ganggu sholat kita, Ustadz. Antum bayangin kita lagi sholat, atau dia menangis sendiri, sesenggukan. Ya, gimana Ustadz hukum? Ya biarin, jangan dilarang gitu kan. Orang itu hatinya beda. Ada yang lembut sekali, ya kan? Biarin. Cuma memberi masukan boleh, misalnya mengganggu sekali suaranya gitu ya. Kadang suaranya itu benar-benar dia sudah berusaha menahan tapi nggak kuat, kemudian lepas tangisannya. Nangis. Hampir setiap saya ke sana sholat, biasanya ke situ ketika khutbah Jumat. Ketika ke sana khutbah Jumat, pasti dia nangis, selalu nangis gitu ya. Ini saya tanya, ini apakah dia tersentuh sama khutbahnya? Kayaknya khutbahnya nggak tentang akhirat atau apa gitu ya. Peringatan tentang zina, peringatan tentang apa? Kayaknya enggak. Enggak Ustadz, memang dia orangnya suka nangis. Gimana Ustadz kayak gitu? Kadang kalau nangis tuh ganggu kita gitu, yang sholat itu kan. Ya nasihati boleh, tapi jangan dilarang dilarang nangis, karena hati itu kan nggak bisa. Itu riya nggak Ustadz? Wah, kan repot, malah dikira riya apa enggak gitu kan. Karena memang ada orang yang mudah sekali menangis. Nah ini termasuk ketika di sini dijelaskan tentang biografi Wabisah bin Ma'bad, wa kana katsirul buka, orang yang suka nangis. Katsirul buka. Bahkan ditambah dengan la yamliku dam'atahu, enggak sanggup nahan air mata, sedikit-sedikit menetes, sedikit menetes. Baik. Inilah dua sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita bahas, yang berkenaan tentang kebajikan dan dosa. Baik. Dari Nabi SAW yang pertama, hadis yang pertama, beliau mengatakan al-birru husnul khuluqi. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Jadi Nabi mendefinisikan kebajikan itu dengan apa? Akhlak yang baik. Kebaikan ya, ini masuk di dalamnya seluruh kebajikan. Seluruh kebajikan itu terangkum dalam kalimat husnul khuluqi, berakhlak yang baik. Tentu berakhlak yang baik itu mencakup dua hal, ya. Berakhlak baik kepada Allah dan berakhlak baik kepada makhluk. Ya. Karena akhlak itu nanti kalau kita bahas kita buka buku kitab akhlak, nanti ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama, ya kan? Akhlak kepada Allah ya dijelaskan para ulama ya, yaitu kita tunduk atas semua perintah Allah. Tunduk kepada perintah Allah. Semua perintah Allah kita tunduk. Semua yang Allah perintahkan ya kita dengar dan kita taati. Baik itu perintah untuk melaksanakan atau perintah untuk meninggalkan. Kita terima dengan lapang dada. Tidak ada kedongkolan, ya. Ya, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Surat An-Nisa ayat berapa itu ya? Ya. Sepertinya ayat 50 atau 60. Kita buka. An-Nisa ayat 65. Ya.
Ya, An-Nisa ayat ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minun. Ya. Fala wa rabbika. Fala maka sekali-kali tidak, demi Rabb kalian, la yu'minun, mereka belum beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kamu dijadikan penengah dalam perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka, yakni umatmu, tidak mendapati harajan, yakni kesempitan hati, artinya tidak terima atas keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah. Wa yusallimu taslima, sampai mereka benar-benar berserah diri total kepada apa yang telah diputuskan Rasulullah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ketundukan secara total atas perintah Allah, atas apa yang menjadi syariat. Jadi berakhlak kepada Allah, yang pertama adalah kita tunduk dan menerima dengan lapang dada atas semua yang telah disyariatkan. Lapang dada kita. Ya. Masalah belum bisa melaksanakan, maka kita akui karena itu atas ketidakmampuan kita menundukkan hawa nafsu. Tapi kita tunduk, sebenarnya menerima. Itu syariat saya terima, bukan menolak. Beda dengan dia yang menolak syariat. Sudah tidak melakukan dan dia menolak. Wah, ini berat. Dan itu bukan ciri seorang yang beriman, dan itu tidak berakhlak kepada Allah. Kenapa? Bagaimana mungkin dia menolak perintah Allah, menolak ajaran Islam, padahal dia mengaku asyhadu alla ilaha illallah. Dia mengaku Tuhannya, Robnya adalah Allah. Kalau dia mengakui Robnya adalah Allah, berarti dia sudah mengikrarkan secara langsung dia adalah hamba. Dan hamba apakah pantas protes? Hamba tidak pantas. Hamba mengikuti titah Tuhan. Hamba mengikuti perintah Tuannya. Maka berakhlak kepada Allah yang paling penting adalah tunduk setunduk-tunduknya, menerima segala syariat yang datang dari Allah. Baik langsung dari Allah atau melalui lisan Rasulullah. Karena di ayat ini menjelaskan, la yajidu fi anfusihim haraj, sampai mereka tidak mendapati kedongkolan, tidak mendapati kesempitan hati atas ajaran, atas syariat yang telah Allah tetapkan. Maka ini akhlak kepada Allah yang pertama. Termasuk akhlak kepada Allah yang kedua adalah menerima takdir Allah. Ini penting. Pertama, menerima syariatnya, yang kedua menerima keputusan takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ya, kita ini sudah memiliki takdirnya masing-masing. Ya, Allah sudah menulis takdir kita dari semenjak kita hidup sampai dengan wafat. Ya, Allah menetapkan rizkinya, Allah menetapkan ajalnya, Allah menetapkan segala hal yang berkaitan dengan diri kita. Itu sudah Allah tetapkan. Maka kita menerima. Ya, kita tidak boleh merasa dongkol, merasa Allah tidak adil, apalagi naudzubillah. Bahkan disebutkan dalam satu hadis qudsi yang dulu pernah kita sampaikan, namun ini diperselisihkan riwayatnya antara sahih atau tidaknya, atau dhaifnya. Ya, man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridho atas keputusanku kepadanya, dia diputus, Allah memutuskan atau Allah menakdirkan untuk fulan begini nasibnya di dunia. Man lam yardha biqada'i wa lam yashkur ala ni'mai, dan tidak bersyukur atas nikmatku, falyattakhid rabban siwaya, silahkan cari Rabb selain aku. Wala yaskunu fi ardi, enggak usah tinggal di dunia, di duniaku, jangan tinggal di bumiku. Artinya sana cari Tuhan selain Allah. Emang ada? Gitu kan? Enggak ada. Jadi konsekuensi, makanya itu pun dijadikan sebagai rukun iman. Iman kepada takdir itu dijadikan sebagai rukun iman. Maka akhlak kepada Allah, dua hal yang penting kita ingat. Kita terima secara total semua ajaran yang datang dari Allah, kita nggak menolak. Sikap kita menerima, bukan menolak. Masalah kita belum bisa melakukannya, kita akui karena memang kita belum bisa mengekang hawa nafsu, sehingga belum bisa melaksanakan.
Tapi kita menerima, itu memang keputusan, memang itu syariat Allah. Memang itu ajaran Islam. Ya, maka sering kita sampaikan beda antara orang yang belum bisa, ya, misalnya para wanita yang belum bisa mengenakan jilbab dengan meyakini jilbab adalah syariat, tapi dia belum bisa melawan hawa nafsunya. Dengan orang yang tidak pakai jilbab, tapi dia mengingkari syariat dan menganggap bahwa saya ngapain ngatur-ngatur urusan berpakaian saya. Beda. Yang satu dia telah, ya, mengharamkan atau memprotes syariat. Yang satu lagi dia tidak memprotes syariat, tapi dia adalah pendosa yang melakukan dosa besar karena tidak melaksanakan perintah. Nah, maka beda. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Bahkan mengingkari satu syariat itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam ketika syariat itu berlandaskan dalil yang jelas. Orang mengingkari satu syariat saja bukan karena kebodohan, tapi karena dia jahat, ya, menentang. Dia tahu dalilnya, tapi dia merasa ini dalil nggak cocok diterapkan di zaman ini misalnya. Itu bisa kafir, itu bisa murtad dari Islam. Ya, maka penting, ya, albirru kata Nabi, kebaikan itu, kebajikan adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada siapa? Akhlak yang baik kepada Allah. Ya, kita menerima semua syariat. Kemudian juga akhlak yang baik kepada Allah, kita menerima setiap keputusan Allah atas diri kita. Mau sudah berupaya kayak apapun, Allah belum mengkabulkan apa yang kita minta, ya terima. Memang ini takdir Allah dan kita yakin Allah memberikan yang terbaik karena Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana yang tidak mungkin mendolimi hambanya. Baik. Kemudian juga berakhlak kepada manusia. Berakhlak kepada manusia pun bertingkat. Di antara manusia ada para nabi. Di antara para nabi ada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah nanti bagaimana? Akhlak kepada para nabi bagaimana? Kita mengimani mereka. Ya, jadi ketika kita tidak sepakat atau kita diperintahkan untuk mengkufuri syariat selain syariat Islam, kita kan diperintahkan untuk mengkufurinya. Semua syariat, ya. Kita tidak menganggap benar agama selain Islam. Kita tidak boleh mengatakan benar agama Nasrani. Kita nggak boleh mengatakan benar agama Yahudi. Kita nggak boleh mengatakan benar agama yang lainnya. Nggak boleh. Kita sebagai seorang Muslim meyakini yang benar hanya Islam. Ya. Nggak boleh karena kita diperintahkan mengkufuri ini, akhirnya kita juga nggak percaya sama nabinya. Nggak boleh. Karena kalau nabinya benar, cuma syariatnya sudah diubah. Dan setiap nabi, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah pernah kita baca, setiap nabi pun telah memberi pesan kepada umat bahwasanya nanti akan datang nabi akhir zaman. Itu, ma min nabiyyin, tidak ada satu nabi pun kecuali diberitahu oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu kepada umatnya bahwasanya akan datang nabi akhir zaman, dan kalau itu sudah datang mereka harus mengikuti nabi itu dan meninggalkan aku. Artinya tidak mengikuti nabi lagi, nabi yang sebelumnya. Ya, maka akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada para nabi, dan di antara manusia ada para ulama. Akhlak kita kepada para ulama. Di antara manusia ada orang tua, akhlak kita kepada orang tua. Di antara manusia ada tetangga kita yang memiliki hak yang lebih, maka kita punya akhlak kepada tetangga. Di antara manusia baru ada kaum muslimin secara umum, kita punya akhlak kepada manusia yang mana kaum muslimin secara umum. Dan di antara manusia ada yang tidak beriman, kita pun punya akhlak kepada mereka yang tidak beriman. Maka akhlak ini luas cakupannya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Baik. Dan Nabi merangkum kebajikan itu kalau kamu bisa berakhlak baik kepada manusia maupun kepada baik kepada Allah maupun kepada manusia. Albirru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah dirimu. Jadi ini karakter dosa, Pak. Dosa itu selalu menimbulkan kegelisahan. Dan kebaikan selalu menimbulkan ketenangan. Walaupun dilihatnya
dia sebagai orang yang sengsara, tapi selama dia melakukan kebaikan, dia melahirkan ketenangan dalam hati. Maksudnya bagaimana? Ya, orang Nabi misalnya, ya, ketika berdakwah mengajak kepada Islam disiksa, ya kan? Dihina, dicaci maki, disudutkan, diboikot, ya, dilempari batu, macam-macam, kelihatannya kan keadaan yang sengsara. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat menenteramkan hati karena dia berada di atas kebenaran, kebaikan. Jadi kebaikan itu melahirkan ketenangan dan keburukan melahirkan kegelisahan. Makanya kata Nabi, wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta, yang kedua, wa karihta ayattali'a alaihin nas, dan kamu itu enggak suka orang tahu. Dosa itu di antara karakternya dia menimbulkan kegelisahan dalam hati, dan dosa itu sesuatu yang kita enggak mau orang lain tahu kita melakukan itu. Nah, jadi dosa itu kalau hati kita ini masih bersih, itu sudah bisa dideteksi pakai hati. Kalau hati kita bersih, ya, ini enggak kaidah ini perlu diperhatikan. Kaidah ini bukan untuk seluruh manusia, bukan untuk seluruh orang, ya, yaitu dosa sesuatu yang membuat gelisah dan membuat kita merasa malu kalau orang lain tahu, kita nggak suka orang lain tahu. Itu nggak berlaku kepada seluruh manusia, hanya berlaku pada mereka yang istiqomah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kalau dia melakukan satu dosa, itu rasanya gelisah. Tidak berlaku kepada mereka yang banyak maksiat. Kalau mereka banyak maksiatnya, mana ada merasa gelisah? Mana ada malu melakukannya di hadapan manusia? Enggak ada. Dia terang-terangan melakukan dosa, bahkan bangga di hadapan manusia melakukan dosa, mengajak orang lain melakukan dosa, enggak punya malu, ya kan? Makanya nasihat Nabi ini yang bagian yang kedua tentang definisi dosa, ini kalau hatinya masih dalam kondisi fitrah. Orang yang hatinya masih fitrah, ya, hatinya senantiasa dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah, itu bisa mendeteksi dosa walaupun dia nggak tahu sebenarnya dalilnya sebelumnya, tapi dia sudah bisa mendeteksi. Kok kayaknya ini nggak pas ya? Kayaknya ini menggelisahkannya. Itu hatinya sudah bisa mendeteksi. Tidak berlaku kepada mereka yang banyak melakukan dosa. Ya, maka ini hadis yang pertama. Kemudian dari Wabisah, hadisnya agak mirip juga. Dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah. Suatu ketika saya mendatangi Rasulullah. Faqala, lalu Nabi bersabda, ji'ta tas'alu anil birri. Kamu datang pasti ingin tanya definisi kebajikan. Wah, ini Rasulullah berarti tahu apa yang ingin ditanya oleh Wabisah. Apakah berarti Nabi mengetahui yang gaib? Jawabannya apa? Nabi mengetahui yang gaib kalau diberitahu sama Allah. Ya, wahyu. Jadi, ya, aslinya perkara gaib itu dibagi dua, Pak. Perkara yang gaib itu dibagi menjadi dua. Ada gaib yang mutlak, ada gaib yang nisbi istilahnya. Gaib yang mutlak adalah sesuatu yang tahu hanya Allah. Itu namanya gaib yang sifatnya mutlak. Enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Allah yang tahu. Apa saja itu? Itu Allah jelaskan dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan hanya Allah yang tahu kapan pastinya turun hujan. Jadi BMKG memperkirakan itu hanya sekedar, tapi meleset dari perkiraan mungkin enggak? Sangat mungkin, karena ini hanya berlandaskan indikasi-indikasi. Hujan itu biasanya didahului dengan begini dan begitu. Ada perkiraan akan turun hujan. Ini semuanya hanya indikasi, bukan sesuatu kepastian. Allah saja yang tahu kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah saja yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Pastinya yang lahir ini laki-laki kah? Perempuan kah? Lahir dalam kondisi sehat kah? Atau ada kecacatan kah?
ya, dan seterusnya. Yang benar-benar tahu hanya Allah. USG itu hanya memperkirakan, kira-kira. Ya. Karena USG pun terkadang kira-kira di analisanya perempuan, ternyata yang lahir laki-laki juga ada. Nah, ini udah azan atau nunggu yang belum pada azan di luar? Belum ya? 1 menit. Taib. Maka ini disebut dengan ghaib mutlak, ghaib. Dan juga tentang ajal, tidak ada yang tahu kapan meninggal dan mati di mana, nggak ada yang tahu. Kapan kita meninggal dan kapan matinya di mana, di wilayah mana, apakah di Bekasi atau di mana, nggak ada yang tahu. Ini adalah ghaib yang sifatnya mutlak, nggak ada yang tahu sama sekali. Ada ghaib yang nisbi. Ada ghaib yang nisbi. Apa itu ghaib nisbi? Perkara yang tidak diketahui sebagian orang dan diketahui oleh sebagian yang lain. Ya, seperti misalnya apa yang ada di dalam kantong saya, ya, saya tahu, tapi Bapak nggak tahu kan? Ini ghaib menurut Bapak, bagi saya nggak ghaib. Ya, apa yang ada di tulisan yang di sini, ya, yang ada di kertas warna kuning ini, ya, yang tahu saya, Bapak nggak tahu kan itu. Ini namanya ghaib, tapi sifatnya nisbi. Diketahui sebagian, tidak diketahui oleh yang lain. Maka ghaib itu ada dua sisi, ada ghaib nisbi, ada ghaib mutlak. Nah, nanti kita lanjutkan setelah azan. Baik. Kita lanjutkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada sahabat Wabisah, ini bukan Nabi mengetahui perkara yang gaib, tetapi Nabi diberitahu oleh Allah. Atau bisa jadi Nabi melihat dari ciri sahabat ini, badannya, gestur badannya, atau dari obrolan sebelumnya, kemudian Nabi bertanya, kamu pasti datang ingin tanya tentang kebaikan. Jadi yang perlu jadi penekanan di sini bahwasannya, ya, ada hal-hal yang gaib yang tahu hanya Allah. Dan gak usah kita, ya, berusaha menjadi orang yang mengetahui perkara yang gaib, ya, dengan latihan-latihan khusus misalnya, ya kan, ya, bersemedi, ya, atau puasa mutih supaya, ya, kalau kamu mau tahu motor kamu hilang di mana, sembelih dulu ayam, misalnya kan gitu kan, ayam apalah macam-macam kan itu. Maka ini, ya, perkara yang gaib, ya, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Gak usah kita berusaha untuk bisa tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Kamu datang ingin menanyakan apa itu kebajikan? Qultu na'am. Aku menjawab, "Na'am, betul ya Rasulullah." Faqala, Nabi bersabda, "Istafti qalbak." Gampang wahai Wabisah, gampang. Tanya saja pada hatimu. Albirru, kebajikan itu, matma'annat ilaihin nafsu, sesuatu yang menenangkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalbu, dan sesuatu yang menenangkan hati. Hati dan jiwamu kalau tenang, ya, ketika kamu menanyakan hati dan menanyakan hatimu tentang perbuatan itu kok tenang hatimu, maka itu adalah kebajikan. Sedangkan dosa, wal ithmu ma haka fin nafsi, sesuatu yang membuat gelisah jiwa, wa taraddada fis sadr, yang menimbulkan keraguan-raguan. Ya. Jadi dosa didefinisikan dengan sesuatu yang membuat gelisah dan membuat ragu-ragu. Lagi-lagi ini bisa diterapkan kepada mereka yang mustaqimul hal, kondisinya istiqomah. Adapun orang yang banyak melakukan dosa, nggak bisa dia menanyakan hatinya, karena hatinya sudah rusak. Karena hati itu bisa rusak nggak? Hati bisa. Makanya hati itu ada istilahnya qalbun salim, hati yang sehat. Amiratun bittaqwa, yang dipenuhi dengan ketakwaan, ya, ketaatan kepada Allah. Maka ini hatinya sehat. Ada hati yang sakit, ya,
Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Tidak, hati mereka sudah menjadi kotor disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi dosa menjadikan hati kotor. Dan terkadang hati menjadi mati. Hati itu mati. Hati yang mati itu kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Hati yang sudah mati itu tidak bisa mengenali kebaikan dan tidak bisa mengenali kemungkaran. Jadi kalau hati yang sudah mati kayak gini, nggak berlaku hadis ini gitu kan. Jangan istafti qalbaka, nggak bisa. Karena dalam hadis yang lain Nabi bahkan mengatakan ketika dosa itu menghitamkan hati, puncaknya adalah seperti gelas mujakhia yang dibalik, gelas yang dibalik bisa diisi nggak? Nggak bisa. Artinya kata Nabi semakin dijelaskan la ya'rifu ma'rufan. Hati yang sudah kondisinya seperti gelas kebalik itu tidak bisa mengenali kebenaran, tidak bisa mengenali Jadi jangan istafti qalbak, nggak bisa nanya kepada hatinya karena sudah benahi hatinya mustaqimul hal, baru dia bisa menerapkan kaidah ini istafti qalbak. Karena nanti ini istafti qalbak itu ranahnya warok, kehati-hatian. Makanya kata Nabi di akhirnya wa in aftakan nas, walaupun mereka berfatwa demikian. Jadi terkadang Pak, kita ini tanya sama Ustadz, apa hukumnya ini dan itu Ustadz? Boleh. Secara hukum kaidah ini boleh. Dalilnya ini dan itu, kata para ulama bisa disimpulkan begini. Walaupun ada khilaf. Ya seperti yang biasa ditanya di sini gitu kan, ada khilaf, boleh, ada yang mengatakan boleh. Nanti akhirnya kita tanya sama hati kita sendiri. Kita ikuti fatwa itu atau tidak? Atau kita lebih memilih menjaga diri dengan berpegang kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Silahkan. Karena pada akhirnya kalau hati kita nih, hati yang sehat, kalau kita memaksa melakukan sesuatu yang sudah difatwakan, bisa jadi kita lakukan dengan hati penuh keraguan. Ya, maka boleh nggak kita meninggalkan fatwa? Boleh selama fatwa itu memang diperselisihkan ulama. Kita nggak ngambil fatwa yang itu, kita ngambil yang lebih hati-hati. Silahkan. Tapi nggak boleh meninggalkan satu fatwa yang berlandaskan hadis yang jelas sekali, yang menuntun kita kepada satu hukum, itu baru nggak boleh. Misalnya Ustaz sudah berkata, ya, boleh. Ini dalilnya sangat jelas. Kasusnya kayak apa ya misalnya? Ya. Apa? Perempuan jadi pemimpin. Nah ini perlu ditafsir juga nih. Pemimpinnya pemimpin yang besar atau pemimpin yang kecil skupnya? Nah, kalau pemimpin yang skupnya kecil itu boleh. Skup yang kecil, ya misalnya wilayah kepala sekolah misalnya itu masih boleh kata para ulama. Tapi kalau pemimpin dalam arti presiden nggak boleh. Nah, termasuk bupati itu termasuk wilayahnya yang luas, bukan wilayah yang kecil. Baik. Misalnya kita yang ringan aja, sholat misalnya. Ada orang sholat takbiratul ihramnya cuma angkat tangan. Ya, kemudian dikasih tahu itu nggak sah. Harus ada ucapan Allahu Akbar. Karena yang menjadi rukun itu ucapan Allahu Akbar di saat yang pertama. Enggak lah, selama ini saya takbir gini-gini aja, orang-orang juga begini gitu kan. Didatangkanlah hadisnya. Nabi ketika nasihati orang yang sholatnya buruk, disuruh ngulang berkali-kali, kemudian Nabi bersabda, wahai fulan, kalau kamu pengen sholat, idza qumta ila sholati fakabbir, maka takbirlah. Takbir itu bukan maksudnya angkat tangan. Takbir itu ucapan takbir. Ini dalilnya jelas. Sangat jelas. Dan nggak ada ulama mengatakan takbir itu cukup mengangkat tangan. Untuk takbiratul ihram tidak ada. Makanya sudah jelas. Kemudian kok akhirnya enggak lah, saya mau meninggalkan fatwa yang itu. Enggak, ini jelas. Kecuali makanya terkadang di sini saya menjawab ini khilaf. Kalau khilaf nanti silahkanlah mana yang itmi'nan dalam hati kita, ya. Mana yang tidak itmi'nan tinggalkan. Tapi ketika sudah dikatakan ini ijma, wah itu nggak boleh noleh-noleh.
Ini sudah ijma. Jadi penting kita tahu apa saja wilayah-wilayah ijma, wilayah-wilayah yang sudah ijma kesepakatan. Karena kesepakatan itu seperti nas syariat, seperti nas syariat. Naam. Baik, ya maka inilah penjelasan hadis nomor 27 berkenaan dengan kebaikan dan keburukan. Baik, hadisun hasan, hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Baik. Untuk mempersingkat waktu cukup ya penjelasan hadisnya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Tafadhal. Ada tanya. Nggak ada ini. Tumben-tumbenan. Nah. Yes. Ya, silakan. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa juga berkaitan, mungkin kalau nanti kan kita definisi. Kasusnya begini Ustaz. Kemarin yang ngontrak di tempat saya itu meninggal. Dia 59 tahun. Akhirnya kita kan nggak tahu dia itu sebenarnya apa lah gitu. Ternyata setelah meninggal baru kita tahu dilihat dari kakaknya. Bahwa dia itu kepercayaan. Namanya kepercayaan. Setelah kita diskusi dengan pengurus DKM masjid juga yang lain, ini kita kan juga baru nemu ya, menemukan ada kasus begini. Terus gimana kita sebagai yang masih hidup melakukan apa gitu? Akhirnya sepakati bahwa yang mungkin dulunya juga pernah bersahabat lah, mungkin ya, atau ya panitia dulu dalam mati kecilnya dia sebenarnya Islam. Mungkin kalau begitu kita konfirmasi ke keluarga, ternyata dia itu salah pergaulan, gitu loh dari keluarga. Jadi dia bergaul dengan orang-orang gitulah, akhirnya memutuskan bahwa dia itu hanya percaya aja. Jadi syariat semua tidak dilakukan sampai meninggal. Tapi kemarin kita lakukan pertama ya dimandikan, dikafankan, disolatkan, terus juga kita makmurkan. Kan juga diiringi dengan doa-doa lah. Biasa. Kan sampai kemarin juga dilakukan takziah selama 3 hari, dilakukan doa-doa juga. Nah, jadi kesimpulannya mungkin Ustaz tolong dijelaskan aja kasus begini apa seharusnya kita. Baik, Masya Allah, ini kasus berat ini. Tapi begini, memang kaidahnya itu ma sabata biyakin la yazulu illa biyakin. Ini satu kaidah. Sesuatu yang sudah tepat, sesuatu yang sudah tetap secara meyakinkan tidak bisa hilang kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan juga. Maksudnya apa? Misalnya ada orang mengaku dia Islam, mengatakan dirinya Muslim. Maka tidak boleh kita menghukumi orang itu sebagai orang kafir kecuali dengan sesuatu yang juga meyakinkan. Ya, selama tidak ada hal yang meyakinkan yang membatalkan keislamannya, maka kita hukumi dia masih seorang Muslim. Masih seorang Muslim. Walaupun kita lihat nggak ke masjid, ya walaupun di rumah katanya dia jarang sholat, ya sudah, berarti dia tetap Muslim. Ini pertama. Ya. Kemudian yang kedua tentang agama kepercayaan. Itu di KTP tulisannya kepercayaan gitu. Emang bisa ya masuk agama tuh bisa ditulis? Bukannya yang diterima itu agama itu hanya 6 itu? 5 agama sah. Bukan Islam berarti. Oh iya, berarti ini termasuk sesuatu yang meyakinkan sebenarnya dia. Berarti kalau dia mengatakan kepercayaan berarti sudah secara jelas dia menafikan dari dirinya keislamannya. Kalau dia sudah menafikan keislamannya, berarti ini kaidah tadi masuk nggak? Masabata biyakin la yazulu illa biyakin.
sesuatu yang tetap dengan meyakinkan tidak boleh dihilangkan kecuali juga dengan sesuatu yang meyakin. Nah, sekarang kalau seandainya dia meninggal dan di KTP Islam, terus kata sebagian tetangganya dia kayaknya kepercayaan agamanya, tapi keluarganya bilang enggak, dia muslim kok, misalnya, maka kita bisa megang omongannya keluarga. Tetapi di KTP-nya jelas dia menulisnya kepercayaan, dan berarti dia tidak ingin ditulis sebagai status dirinya sebagai seorang muslim. Maka ini sesuatu yang menjadi landasan penguat bahwasanya dia tidak layak disebut sebagai seorang muslim. Ya, karena dia sendiri nggak mau disebut Islam agamanya. Ini sudah termasuk nawaqid, pembatal Islam yang sangat jelas. Nah, kemudian kita ngapain? Apa yang kita lakukan? Kita boleh melakukan hanya sebatas dua hal, ya, tidak yang ketiga. Atau kalau mau tiga hal, memandikan, mengkafani, menguburkan. Kalau mau, itu pun bukan wajib. Jadi itu bukan kewajiban. Mohon maaf, kalau kasar-kasarannya, seandainya dibuang begitu, biarin aja, itu boleh, nggak dikubur dan nggak berdosa. Karena sikap terhadap orang murtad itu demikian. Tapi kalau mau boleh, hukumnya boleh. Kalau kita mau menghormati dia di masyarakat dan supaya tidak menimbulkan fitnah di masyarakat, tetap dimandikan, dikafani, kuburkan, nggak usah pakai doa-doa, sudah kuburkan, nggak usah nguburinya pun nggak harus ngadep kiblat, nggak usah udah kuburin aja gitu ya. Karena bukan seorang muslim. Ya. Ya ini pandangan saya. Kalau memang kepercayaan, saya nggak ngerti maksud dari kepercayaan. Kenapa dia nggak mau disebut muslim di KTP-nya? Kenapa dia harus dibedakan dengan kepercayaan? Percaya itu kan berarti dia sekedar mempercayai adanya Tuhan, tapi nggak meyakini Tuhan yang benar hanya Allah. Nah, ini sudah keliru kemana-mana, itu akidah yang sudah sangat keliru. Full syariatnya memang tidak. Nah, ini maka dia nggak boleh, bahkan haram bagi kita untuk menyolatinya, nggak boleh. Haram. Kemarin kita namanya juga masyarakat ini akhirnya ya tetap disolatkan. Itu pertimbangan dari Ustadz juga yang wallahu alam ya. Ini kita harus ada fakta-fakta yang lain. Kalau ada fakta-fakta lain penguat dia muslim silahkan, tapi kalau menurut saya ketika KTP itu sudah diganti status agama menjadi kepercayaan bukan Islam, ini sudah sebagai bukti kuat dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang muslim. Nah, maka kita nggak boleh menyolatkan. Nah, itu sudah jelas. Nah, begitu ya, semoga jelas. Kalau Islam itu negeri yang barokah itu banyak, apakah banyak para nabi, apa banyak para ulama, apa maksud berkah apa maksudnya? Nah, masya Allah. Mau pindah sana apa Pak? Mau nyari. Baik. Kayak gini, Syam itu berkah karena memang para nabi. Pertama, para nabi itu banyak dilahirkan dari negeri Syam. Kemudian juga termasuk Nabi Ibrahim, ya kan, Nabi Ismail, dan juga keberkahan. Keberkahan itu artinya apa? Berkah. Kathura khairuhu. Berkah itu banyak kebaikannya. Jadi daerah ini banyak kebaikannya. Kebaikan itu bentuknya apa? Para nabi. Para nabi kan petunjuk bagi manusia. Para ulama juga banyak yang lahir di sana. Ya, banyak lahir di wilayah Syam. Ini menunjukkan keberkahannya. Apakah makna keberkahan enggak ada pertikaian? Ya enggak. Pertikaian ya seperti yang kita lihat sekarang di Palestina. Tapi ini negeri yang diberkahi sesuai dengan nas Al-Qur'an, alladzi barakna haulah. Maka ini makna keberkahan. Para sahabat juga banyak yang dari sana. Baik. Dan juga termasuk di antara informasi dari hadis Nabi, negeri akhir zaman. Itu ada di Syam, negeri akhir zaman.
kejadian-kejadian akhir zaman, informasi-informasi tentang kejadian akhir zaman itu banyak di negeri Syam. Bahkan juga ada yang menyebut dengan Ardul Mahsyar, bumi tempat dikumpulkannya manusia. Tapi Allah alam itu bagaimana menafsirkannya. Jadi saking banyaknya kebaikan yang ada di wilayah itu menjadikan wilayah Syam sebagai daerah yang diberkahi. Banyak kebaikannya. Jadi kalau ditanya makna berkah apa? Banyak kebaikan yang keluar dari situ. Nah, bisa dipahami ya? Nah. Kalau lihat dari berkah zaman dulu ya, para nabi, para ulama banyak itu. Tapi sejak saya kecil asal disono perang dulu. Iya, makanya banyak kebaikan tuh artinya yaitu kan kalau kita seandainya kita mau melihat sejarahnya, banyak ulama, banyak para sahabat, kemudian juga banyak para nabi yang ada di sana, itu kan mereka menjadi mercusuar kebaikan yang menyeluruh yang mengajarkan kebaikan kepada seluruh wilayah dunia ini kan. Jadi begitu. Jadi bukan dimaknai nggak ada pertikaian, enggak. Bahkan di dekatnya itu daerah Irak. Itu kan kata Nabi sumber fitnah itu datang dari Irak. Banyak fitnah datang dari Irak. Itu kan geser dikit itu. Gitu kan. Di atasnya sedikit, di atasnya Suriah sedikit. Nah. Baik. Ada lagi atau cukup? Kalau nggak ada, kita tentang sholat itu boleh. tahu. Kalau kita baca yang di dalam surat itu tidak mengerti artinya itu bagaimana? Dalam surat tidak mengerti arti. Dalam sholat. Iya, cuma ada surat-surat tapi nggak tahu artinya. Nah, tidak disyaratkan membaca surat harus paham arti. Tetapi memahami arti yang kita baca itu lebih menghadirkan kekhusyuan. Tapi tidak disyaratkan, tidak harus. Jadi jangan mau itu misalnya ada seminar memahami makna surat Al-Fatihah, kemudian di antara iklannya siapa yang tidak paham makna surat Al-Fatihah sholatnya nggak sah misalnya. Nggak ada itu. Nggak ada ya. Supaya motivasi orang-orang ikut seminarnya misalnya nggak ada itu. Jadi memahami makna itu lebih bisa merasuk, bisa melahirkan kekhusyuan. Kita bisa khusyuk karena kita paham arti. Ya, kita bisa merasakan tersentuh dengan ayat-ayat kalau kita memahami makna. Bahkan nggak paham makna, dengan bacaan yang indah dari imam aja kita sering juga merasa tersentuh. Padahal kita nggak tahu maknanya. Nah, cukup ya? Baik, kalau gitu kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.